Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan selamat datang kepada guru kita tercinta dari Ustaz Yusuf Mansur. Pembicaraan ini Masjid Al-Falah. Bagus benar. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa panjang umur, sehat walafiat, dan bisa bermanfaat. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita dengarkan tausiah atau mauidhah hasanah dari beliau. Waktu dan tempat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asli di masjid bagus bener. Demen lihatnya. Pengen tinggal di sini saya. Tapi pas lewat depan tuh masjid apa gedung, saya bilang bagus bener. Asli Pak, demi Allah, bersyukurlah punya masjid seperti ini. Dan mudah-mudahan semua masjid bisa seperti ini bagusnya, amin. Dan makmur insya Allah. Mari sama-sama kita basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Ustaz Handoko dan semua DKM Masjid. Jazakumullah hasanal jazaa. Ada sahabat saya pikir lama. Barokah. Kita ada di malam ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kanan kiri ada yang udah meninggal, kanan kiri ada yang sakit. Nggak nyampe dia bulan puasa aja nggak nyampe. Apalagi sampai kemudian malam 10 terakhir. Tentu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keberkahan Al-Quran itu emang udah nggak ada duanya dah. Top dah. Tiap hari itu saya denger gitu berita demi berita, cerita demi cerita. Kisah demi kisah, orang yang di bawah gitu hidup. Tapi barokahnya Quran sampai naik, senaik-naik, masya Allah. Orang yang gelap gitu ya, nggak ngerti mau ngapain, mau apa, mau gimana, gitu. Gelap lah. Gak bisa mikir, nggak ada bayangan gitu buat ke depan lu kayak apa gitu. Kecuali dia baca Quran aja gitu. Tahu-tahu tuh cahaya masuk gitu. Pelan-pelan seiring dengan bacaan Qurannya. Pelan-pelan seiring dengan kemudian bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Hidupnya tuh mulai terang. Dia jadi tahu mau ngapain, tahu mau kemana, tahu mau gimana. Akhirnya bahkan dia bisa menerangi jalan yang lain. Dia bisa menerangi kemudian hidupnya orang lain. Di kantong saya ini alhamdulillah gitu ya. Cerita-cerita tentang keberkahan Quran. Allahu Akbar. Belum lama hadir di layar kaca kami dengan izin Allah. Sepasang suami istri. Waktu nikah tuh. Dia pamit sama masing-masing ayah dan ibunya. Mau misah gitu. Namanya orang tua kan khawatir ya. Belum punya rumah,
Udah sini aja gitu. Lagian sama siapa sih? Yang menarik adalah ketika ditanya, emang mau ngapain gitu? Jawaban suami istri baru ini, ya ketika jadi tamu saya sih, dia udah punya anak. Apa jawabannya? Pengen baca Quran. Lah bapak ibunya bilang, emang nggak bisa di rumah kami bacanya. Dengan sadar suami istri muda ini bilang, pengen tahu keberkahan Quran. Jadi dimulai dari nol. Kalau gabung sama ayah ibunya biar bagaimana ada. Kayak sedekah ya. Sedekah kenapa berasa ketika nggak punya duit? Kan emang beda. Ketika ada duit, sedekah nambah nggak berasa. Keluarlah kemudian suami istri muda ini pindah ke kontrakan kecil. Kerjaan mereka menutup malam dengan Quran, mengawali hari dengan Quran. 1 juz. Dan hebatnya, dari awal mereka yakin bahwa Al-Quran nurun. Al-Quran itu cahaya. Hebat ini. Subhanallah. Jadi ketika jadi tamu saya, punya karyawan 200, omset kira-kira masa pandemi juga masih 4-5 miliar. Dia bilang apa? Kayak orang ini, I knew it. Gue udah tahu. Gue pasti sukses gitu kira-kira gitu. Kenapa? Quran. Hebat loh. Top. Kerjaannya pokoknya malam tutup sama Quran sejuz. Pagi memulai dengan Quran sejuz. Ini kan sebenarnya kalau cerita nyari rizki, ini kan enteng punya nih harusnya. Dibanding orang kayak layangan. Kayak kitiran, kanan kiri. Anteng aja sih. Tenang aja gitu loh. Duduk, baca Quran, tenang aja gitu loh. Berdua sama yang punya rizki gitu. Bener loh. Ada aja tuh jalannya. Bermula dari orang nitip kosmetik gitu. Sampai akhirnya tembus ke hulunya si pemilik kosmetik. Lalu bermitra, terus pindah lu pabriknya. Allahu Akbar. Bisa begitu. Ini ya kalau anak-anak muda nih, yang masih pada bocah-bocah yang pada ikut taraweh, atau remaja dewasa ya, deketin Quran, umur-umur Anda gitu, umur-umur di bawah 20, atau masih 20 tipis gitu. Waduh. Umur 30-nya nggak keuber sama kita-kita. Umur 30-40-nya sama kita-kita ini nggak keuber. Kita telat kan. Makanya Ji, dari umur segitu tuh langsung dibikin hafiz Quran. Waduh. Kalau nggak lari itu. Asli lari. Saya punya teman juga. Namanya Utsman. Datang ke Indonesia, sendal jepit. Datang ke Indonesia, sendal jepit. Orang Mali, Afrika Barat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nih orang nggak belajar bisnis, nggak belajar dagang. Nggak sekolah bisnis, nggak sekolah dagang. Nggak kuliah bisnis, nggak kuliah dagang. Dan nggak ada cerita magang juga. Kali gitu ya. Namanya orang jadi pengusaha gede, sebulan bisa 5-10 miliar, jebolan perusahaan mana gitu. Pernah magang di mana gitu. Enggak. Kerjaan dia 14 tahun bersama Quran. 14 tahun nggak main-main. 7 tahunnya di Mali, di Afrika, ngapal Quran di sana. Kemudian berangkat ke Indonesia, asli sendal jepit.
Di sini ngapal Quran lagi. Di 3 tempat 7 tahun lagi. Jadi 14 tahun. Tapi mungkin kalau Bapak Ibu ada yang pakai gamis, bisa jadi gamis dia kali. Dia pemilik brand Al-Haramain. Jadi kalau kita ke Tanah Suci itu ada gamis merek Al-Haramain. Hari ini merek itu punya dia. Nah, itu yang namanya barokah. Nggak ada cerita belajar dagang, nggak ada cerita magang dagang, nggak ada cerita sekolah dagang, nggak ada cerita kuliah dagang, bisnis, nggak ada. Selesai 14 tahun, jadi guru UD, dia ke Jakarta jadi imam. Gitu jadi imam, kanan kiri pada bilang, ini gamis bagus amat gitu. Terus dia bilang, ini tenabang. Kita mau dong gitu. Pak, berawal dari 1 kantong kresek. Sekarang puluhan kontainer sebulan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus ketika ditanya, Usman, apa resep ente bisa punya usaha kayak begitu model? Dengan meyakinkan Usman bilang Quran. Quran yang bawa aneh sampai ke sini gitu. Allah. Sambil ketawa-ketawa tuh ngobrol sama dia. Orang Indonesia kalau pulang dari Tanah Suci bawa gamis. Padahal gamisnya itu bahannya dari Bandung. Terus dia jahit di Vietnam. Vietnam kemudian masuk ke Saudi. Terus orang Cimahi berangkat ke Tanah Suci beli pulang. Barangnya barang dia. Izin Allah saya bercanda beberapa tahun yang silam. Bercanda, asli bercanda. Kalau satu Quran berat, gitu nih ceramah saya, izin Allah. Kalau satu juz berat, kalau satu surah berat, 1 ayat. Pegang 1 ayat. Jangan dilepas. Dan kalau 1 ayat yang panjang berat, pilih nun. Gitu. Ini bercanda sebenarnya ini. Pilih qaf. Maksudnya supaya dijadiin bacaan gitu. Kan kalau tiap hari baca Yasin mungkin berat. Apalagi 1 juz, apalagi 5 juz, apalagi ngatamin terus menerus. Oke. Ini gue pilihin. Lu baca qaf aja. Qaf, nun. Terus saya bilang, siapa orang yang berdoa habis baca Quran, walau harfan, walau tuh Quran 1 huruf, qaf. Terus kita berdoa, kabul. Ya Allah salam, ada yang ngejabanin. Tiba dengan izin Allah ini cerita masuk WA, set. Makasih Ustadz, ijazah nunnya. Saya hari ini S2 di Inggris. Sebelumnya nggak pernah tembus dia bilang. Nggak ada tuh yang namanya kebuka. Tapi saya dengerin Ustadz di Istiqlal. Kata si Ustadz, kalau capek Yasin, capek Ar-Rahman, capek Waqiah, capek Al-Mulk, udah nun aja. Saya bismillah, nun mah gampang nih. Nun. Saya nggak nyangka Pak, ada yang ngejabanin. Tapi dia bertestimoni, sabab itu maftuh. Kebuka tuh pintu. Allah. Sallu ala nabi. Maka saya emang nggak ada cerita anak-anak saya. Langsung begitu dimelek, install Quran. Itu aja. Nah, saya babanya ini telat. Telat aja begini, alhamdulillah. Lah iya loh, saya 22 Pak, baru kenal Quran. Telat itu Pak. Dan kenalnya juga di saat kelam lagi. Di saat orang nggak mau ngeliat, di saat orang nginjek-nginjek, di saat nama bau, di saat utang 1,4 miliar. Bagaimana yang kenal Quran
rumahnya ada Mercy, kenal Quran di rumahnya ada Alphard, kenal Quran istri, anak pada sehat, kenal Quran lagi pada lapang. Wah itu mah titik nolnya beda dong. Larinya lebih kencang mestinya. Kita ini di bulan suci ya. Yang kita sepakat udah. Bulan suci ini bulan Quran. Kalau Ustadz Andoko dan tadi imam siapa itu? Enak bener imam. Mana ya orangnya? Masya Allah. Anik pinjem boleh nih ya? Semalam ya. Enak itu bacanya. Oh PTIK. Mabruk Ustadz. Allahu Akbar. Mudah-mudahan punya pesantren gede nanti. Izin Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Buat siapa aja nih kita coba restart sebentar. Kalau kemudian ngedawamin Quran, waduh. Makanya saya suka cerewet kan tuh di Instagram tuh. Woi, ayat 4 suratnya. Coba perhatikan Quran. Ustaz baca Syahrul Ramadan alladzi. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Perhatikan bapak-bapak, ini ayat tentang Quran kan? Ini ayat tentang Quran. Kita sepakat dulu nih. Semua yang nempel sama Quran hebat. Semua yang nempel sama Quran mulia. Semua yang nempel sama Quran beda. Malaikat nempel Jibril. Nabi nempel sama Quran Nabi Muhammad. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Malam Lailatul Qadar. Bulan Ramadan. Ayat setelah itu apa? Coba baca. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Ayat tentang apa itu? Doa. Ayat tentang doa nempel sama ayat tentang apa? Ya Ramadan isinya ayat tentang apa itu? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Setelah ayat tentang Quran, ayat tentang doa. Nempel tuh. Dari dulu saya udah lihat, kalau kita doa habis baca Quran gitu. Beda. Dan kenapa misalkan bulan puasa, amal terbaik diantaranya adalah baca Quran. Karena tadi kan gini, itu 185 tentang turunnya Quran. 186 tentang berdoa. Tapi di atasnya 184, 183 tentang puasa. Ayat tentang puasa nempel sama Quran. Karena itu Imam Malik kalau udah masuk bulan puasa di Quran. Dulu ketika saya pengen doa-doa saya dikabul sama Allah Subhanahu wa taala, salah satu kemudian yang saya pakai adalah saya baca Quran. Bahkan saking pengen dikabulnya, saya bacanya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, lunasin utang saya. Allamal Quran, lunasin utang saya. Khalaqal insan, lunasin utang saya Allah. Allamahul bayan, lunasin utang saya. Pokoknya satu ayat, satu doa. Kamu tahu. Iya benar. Tapi nggak mengecewakan loh. Asli itu. Allah. Yang pada belum punya anak, Bu. Saya bilang sama laki-lakinya, woi, lu ngajiin perut bini lu tuh. Lu bacain Quran sebisa-bisanya. Insya Allah dah. Kaget ente pokoknya. Muncul aja. Quran mah. Saya bilang sama yang pada ngontrak, sini. Atau ini kan komplek nih ya. Barangkali pada belum lunas. Barangkali. Sekali KPR 30 tahun kapan lunas. Barangkali begitu. Coba aja jajal. Ngajiin aja tuh rumah. Di ngajiin aja udah pagi, siang, sore, malam. Bismillah. Jangan yang rumah sendiri. Ini ngontrak nih. Ya saya bilang nyender sana di pintu. Nyender di tembok. Atau tiru cara saya. Emang gimana caranya Ustadz? Gua mau ngaji sambil berafirmasi gitu. Sambil bervisualisasi. Iya benar. Jadi kita ngajinya nggak diem, jalan. Ngusapin tembok gitu. Kan banyak tembok nggak beraci kan, belum diaci tuh. Nah, sambil baca Quran, sambil dipegang gitu. Coba lihat. Ngajiin Senin, Selasa muncul tuh tembok tuh catnya sendiri. Quran tuh. Tetangga nih, begitu ke masjid, dia keluar. Set. Asar Ji. Iya asar Set. Ini ngapa berhenti rumah? Renovasi berhenti. Udah lama emang kita lihat berhenti. Tapi kali itu dia keluar seamprokan. Izin Allah nih cerita. Ya salah tat. Duit. Mau nggak yang lebih hebat dari duit? Apa tat? Quran. Ambil jalan tuh ke masjid. Habis ini pagi siang sore malam ngajiin aja. Ntar ente meleng muncul kitchen set. Meleng nih kita meleng gitu, lupa gitu. Tapi kita nggak urus tuh rumah muncul tuh. Furniture but muncul. Dia ketawa. Bisa aja kan. Jajah. Jajah. Dijajal lo sama dia. Ya nggak jauh-jauh sih 4 surat itu. Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk. Ya kan judulnya Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ya baca aja yang mudah gitu. Nggak nyampe 6 bulan Pak. Alhamdulillah. Rumahnya tetap segitu-gitunya tuh. Nggak ada perubahan. Sebab kata Allah apa? Kamu pindah aja gitu. Kata Allah apa? Kamu pindah aja. Udah itu rumah kontrakin aja. Kamu pindah. Pindah kemana? Pindah ke depannya. Rumah depannya rumah siapa? Ya rumah tetangga lah. Tapi ini rumah udah rapi Pak. Udah rapi nih rumah. Rapi semua. Full furnish. Kamu mau beli? Ya boleh. Tempatin aja. Bayar gimana? Alah bayar kapan aja. Oh. Kirain mau bawa kopi kali. Kirain mau bawa kopi. Tanda-tanda. Kopi di rumah Pipit dah. Saya di TPI zaman dulu bercanda. Bercanda juga tuh di TPI. Woi,
Siapa yang mobilnya jelek? Orang di Masjid An-Nida pada ketawa tuh. Wah. Kalau mobilnya jelek, motornya jelek, itu tanda kurang di ngajiin tuh mobil, gue bilang. Hah? Kurang di ngajiin tuh motor. Lu di mobil ngomongin orang. Di mobil ngegibah. Di mobil ngutuk-ngutuk orang. Di mobil tajasus. Di mobil nyari aib-aibnya orang. Diambil lu mobil sama Allah. Kenapa? Mobil jadi TKP maksiat. Beneran ini. Maka sebaliknya, jika mobil menjadi TKP ma'rufan, menjadi TKP segala perbuatan baik, ditambah. Sederhana kok. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa khairu syukri Quran. Bercanda saya di TPI. Woi, yang mana yang mobilnya masih pada jelek, tahunnya tahun jebot. Ngajiin Quran sambil disiram, sambil dicuci, sambil sholawatin. Insya Allah jadi baru. Ada yang jabanin lagi. Ada orang ngatamin Quran, Pak, sengaja ngetes ilmu ini. Bener gak sih si Mansur nih? Kalau gua ngajiin mobil jadi baru gitu. Dia tancap ke Lahat, Sumatera Selatan dari Jakarta. Dia sengaja tembak yang paling jauh supaya bisa ngatamin Quran. Dan dia sengaja pengen ngebuktiin, bener nggak nih mobil jadi baru? Kan saya ngomongnya begitu. Pokoknya pulang nih mobil jadi baru. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah dites. Nah, begitu sampai Lahat, mogok tuh mobil. Dan saudaranya baru beli Camry baru. Apa kata saudaranya, Bang? Bawa aja Camry aneh. Mobil abang tinggal, ntar kita yang benerin. Dia pulang bawa Camry baru. Dia bersaksi di An-Nida TPI. Ustaz, betul. Mobil aneh, mobil tua. Aneh ngajiin jadi Camry. Ustadz, itu mah cerita dunia. Bukan loh, Pak. Saya setiap cerita dunia, bukan cerita dunia. Tapi cerita iman. Percaya nggak? Ini bukan cerita dunia, Pak. Ini cerita iman. Lu percaya nggak? Keren. Masih di Istiqlal juga dulu. Saya bilang sama jamaah, weh, yuk buka lembar sekian. Kita baca yang ada Masjidil Haramnya. Setiap ketemu bacaan Masjidil Haram, diam bentar, berdoa supaya nyampe. Dan yang yakin berdiri. Nggak semua orang, Pak, berdiri, Pak. Nggak semua orang berdiri. Ini masalah keyakinan juga. Tapi ada beberapa yang berdiri. Generasi pertama, yang awal-awal, berdiri. Yang ngikut belakangan, aneh nggak itu. Tapi yang pertama, as-sabiqun al-awwalun, itu aneh mintain nomor WA, nomor SMS-nya. Pak, nggak ada yang meleset loh. Masya Allah. Nah, saya kemarin ini, sabab temannya dia nih, Ustadz Daeng Syawal. Nah, Amerika dia. Dia pernah kemarin ya? Belum. Ustadz Daeng Syawal cerita ke saya, istrinya kista. 5,6 cm, Bu. Pengantin baru. Hamil, bleeding, berdarah. Nah kan down. Tambah down lagi, ketemu dokter yang begini modelnya. Ambil aja gitu. Kuret. Gugurin. Kalahin. Kenapa? Susah menang lawan kista. Nanti ini anak balapan makan sama kista. Janin balapan makan sama kista. Daeng Syawal Qori, Hafiz. Istrinya Qori'ah, Hafizoh. Lalu kata nih anak berdua, kata nih orang berdua, bismillah lah, pakai Quran. Sejak itu dibacainlah Quran. 1 hari 3 juz. Suaminya 3 juz tuh Daeng Syawal. Yang jadi wasilah saya kemarin. Istrinya 3 juz. Tang tingtungnya begini. Kalau emang makin tepar,
ya nggak apa-apa operasi. Itu aja. Kalau makin benar-benar berat, ya nggak apa-apa juga operasi. Tapi kalau enggak, ya bismillah aja. Ternyata makin kesono, makin nyaman. Segala yang diberitahu sama dokter nggak terjadi. Bulan ke-6 dicek kistanya hilang. Oh, hilang. Ada hadis tuh. Derajatnya insya Allah bisa diamalin. Paling enggak Hasan Sahih. Kata Rasulullah, ini pegangan saya juga. Baca 4 ayat terakhir Al-Mu'minun. Gunung dibacain hilang. Saya waktu itu berafirmasi gini, kalau gunung hilang, utang hilang nih gitu. Memang konsen saya waktu itu utang. Kenapa? Kita baca. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul Malikul Haq. Baca. Pegangannya Quran. Allah. Tukang sate di daerah selatan Jakarta. Izin Allah. Depannya ada tanah 4.000 meter. Dia dagang sate. Asal nengok ke tanah, Fatihah. Asal nengok ke tanah, Fatihah. Kan Fatihah juga suratun min suwaril Quran. Fatihah juga adalah Quran. Bahkan dia ummul Quran. Ini si tukang sate kalau habis ngelayanin, ngelihat tanah di seberang jalan, Fatihah. Nunduk ngelihat tanah, Fatihah. Nunduk lihat tanah, Fatihah. Nunduk apa? Kata si Ustadz di Antep, beli tanah jangan pakai duit, pakai Quran. Beli tanah pakai sholawat, beli tanah pakai sedekah. Nah dia pakai tuh. Pak, dia nggak pernah ngontak siapa-siapa. Nggak ada satupun yang dia bilang, Pak punya duit nggak? Pak punya duit nggak? Bikin food court yuk. Pak punya duit nggak? Bikin restoran yuk. Pak punya modal nggak? Kita bikin warung makan yuk. Langganan saya banyak Pak. Kalau kita bisa bikin beberapa varian, keren. Nggak ada loh. Nggak ada. Dia cuman begitu. Ngelayanin, lihat tanah, Fatihah. Ngelayanin, lihat tanah, Fatihah. Bagi, nggak ada orang, lihat tanah, Fatihah. 4 bulan Pak. 4,8 miliar 4 bulan nyari di mana? Saya mah ya kalau dengan begini dituduh saya ceramah dunia nggak apa-apa juga, gue redo. Orang miskin dia pada jadi kaya, biarin aja. Nggak apa-apa. Terserah lu nyalain gue terserah. Tapi orang miskin biar pada jadi kaya dengan cara begini nggak apa-apa juga Pak. Emang susah? Enggak ada yang susah. Justru susah kalau nggak pakai cara Allah. Jangan di stop dakwah begini mah, mesti dibanyakin. Ya orang susah pada senang, orang miskin pada kaya, yang nggak punya jodoh pada punya jodoh, dan tidak mencari yang lain, hanya mencari Allah. Keren. 4 bulan, 4,8 tuh tanah. Ada pelanggan bilang begini, Pak, mau tanah depan nggak? Mau Pak, lagi saya patahin terus. Punya saya, udah sono pindah ke situ. Oh, terus gimana? Udah beres. Jadi lupa. Jadi roti bakar enoh, jadi roti bakar ini, jadi mie enoh, jadi mie ini. Yang 4.000 meter. La ilaha illallah. Di Bandara Soekarno-Hatta. Saya nganter Wirda. Di Bandara Internasional. Sebelum masuk, kita makan-makan. Ngelepas kan. Ada ibu-ibu sama anaknya tuh. Udah dewasa anaknya. Asal saya nengok nyengir. Ibu-ibu Pak. Kan kita GR juga dinyengirin ibu-ibu kan. Nengok lagi, nyengir lagi. Saya samperin. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ibu senang amat ngelihat saya. Asal saya nengok, senyum, ketawa. Girang Pak Ustadz, hati saya lihat Pak Ustadz. Tadi saya liatin Pak Ustadz bukan ya. Pak Ustadz, ini anak saya Pak Ustadz. Apa kabar Mas? Sehat Pak Ustadz. Mau kemana? Mau ke Turki Pak Ustadz.
Terus saya bilang begini, jalan-jalan koper sampai 2. Bukan Pak Ustadz, saya mau S3. Beasiswa. Nah si ibu bilang, Ustadz, ini testimoni Ustadz. Dari kecil saya ngajiin Ar-Rahman, saya usapin dari kepala sampai kaki. 4 anak saya semua beasiswa luar negeri semua. Padahal saya Pak Ustadz tukang es di Cianjur. Suami saya juga tukang es di SD yang berbeda. Kami orang miskin. Tapi bener Pak Ustadz, kita doa lah pakai Quran. Saya usapin anak saya satu-satu pakai Ar-Rahman. Tiap malam dia bilang. Itu anaknya 4-4-nya jadi semua. Ini anak yang berangkat nih S1-nya di UI, S2-nya di Istanbul, S3-nya di Istanbul. Allah. Yo yang sempat viral Fajar, inget nggak? Siapa yang pernah ngelihat Fajar? Ada? Tahu nggak Fajar? Ini jadi cerita terakhir ya. Fajar ini anak yang direkomendasikan oleh dokter harus diambil emang. Karena ini anak nggak punya masa depan. Otaknya hancur. Jantungnya hancur. Semuanya hancur. Nggak ada syaratnya anak bisa hidup. Dan benar begitu lahir bengkok-bengkok Pak semua. Bengkok-bengkok. Tapi besok Pak ini anak menyandang gelar salah satu hafiz tercilik umur 5 tahun. Dan menjadi jalan bagi seluruh keluarganya pergi haji ke Baitullah. Kita segede gini belum bisa bikin haji sekeluarga loh. Belum tentu loh. Tapi si Fajar ini bisa menjadi wasilah orang tuanya pergi haji ke Baitullah. Ntar aneh kirimin saya ini linknya. Biar antum kirim ke grup WA Masjid Al-Falah. Bagaimana ceritanya? Dia belilah kekhawatiran itu pakai Quran nih orang tuanya Fajar. Jadi nih anak sejak dijanin di ngajiin 2 juz. Pagi sore bininya, sore malam bapaknya. Suaminya. 2 juz sampai kemudian melahirkan. Begitu kemudian Fajar lahir, benar bentuknya seperti yang dibilang sama dokter. Dan nggak bisa ngomong Pak. Dan ini anak nggak bisa berdiri. Nggak bisa ngomong sampai umur 3,5 tahun. Nah begitu umur 3,5 tahun, kan dia nggak stop tuh. Tetap sehari 2 juz. 2 juz. Begitu 3,5 tahun. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Fajar ngomong. Bersuara. Tahu nggak yang dia suarain apa? Quran Pak. Dan sekali bersuara runtut sampai 30 juz. Sampai orang tuanya bingung. Ini beneran apa ini? Dan mulai di tes pertama tuh 4 tahun Pak. Nah tes terbukanya itu umur 5 tahun. Nah ketemu saya udah lewat dari 5 tahun. Dan ketemu terus sampai kemudian Fajar umur 13. Begitu. Hah? Allahu Akbar. Gak ketemu guru loh. Cuman di ngajiin doang bapak ibunya. Gak ada yang ngomong sepak A, B, C. Gak ada. Tapi begitu 3,5 tahun mulai ngomong. Sekalinya ngomong Quran. Sekalinya Quran runtut 30 juz. Bisa begitu coba. Allahumma sholli ala sayyidina. Nah, mumpung dah nih. Mumpung masih bulan Ramadan, yang belum punya niat bisa baca tulis Quran, munculin niat. Nggak usah ada malunya. Udah biarin. Malah kita mesti bangga, kita kakek-kakek sendiri. Yang lain bocah-bocah. Oh bangga. Mesti bangga itu jadi contoh buat kakek-kakek yang lain, begitu kan? Yang belum pada punya niat ngapal Quran, milikin niat ngapal Quran. Gak rugi kok Pak, untung malah. Barangkali ada yang belum niat nih ngapalin Quran, bismillah dah. Dan belum niat memiliki keluarga penghafal Quran, milikilah niat. Enak kok niat mah. Kita niat pergi haji, belum nyampe, meninggal. Haji juga hitungannya. Kenapa? Ya niat.
Kita pengen sedekah. Kalau tanah laku, insya Allah lah saya mau sedekah. Lah, belum nyampe tanah laku, meninggal. Nah itu jadi ibadah terakhir. Seakan-akan tanah itu udah laku. Di bulan biasa, Bapak niat puasa Senin. Dari sejak hari Jumat. Besok Senin gue mau puasa. Lah, hari Sabtu meninggal. Maka amal terakhir itu puasa Senin. Walaupun Bapak belum nyampe ke Senin. Nah demikian juga ngapal Quran. Rugi kan kalau nggak niat ngapal kan? Niat aja. Bismillah ya Allah, saya niat ngapalin Quran. Nah habis itu tunjukin dikit aja. Apa? Sehari seayat ke? Seminggu seayat ke? Nggak apa-apa juga. Boleh tat, seminggu seayat? Boleh, little bit aja. Tapi begitu bapak ibu meninggal dunia, 30 juz tuh dikasih. Seakan-akan bapak emang hafiz sempurna seperti beliau-beliau ini. Masya Allah. Maka saya emang niatnya saya gedein tuh. Apa niatnya? Satu dunia gue mau bikin jadi hafiz Quran. Gitu. Lah kita juga tahu Ji, nggak mungkin juga nyampe. Tapi teorinya kayak begitu tuh. Biar kata kagak nyampe, asal kita punya omongan, nanti kita dikasih pahala yang sama. Allah. Tapi jelek-jelek begitu gara-gara niat begini, kita punya cabang di mana coba? Nah, di Osaka kita ada, di Tokyo kita ada, di beberapa titik di Jepang kita ada, di Amerika kita ada, di Inggris kita ada, Skotlandia lagi di Stirling kita ada. Gara-gara niat nyampe juga tuh. Di Gaza ya kita bangun 4 lantai di sono. Lama kita bangun di sono. Madrasah Hifzul Quran di Masjidil Aqsa, orang Indonesia itu. Sombong ya? Ini bukan sombong nih, pamer dikit. Nah iya, saya ke Masjidil Aqsa Pak. Nah, karena kita ulama Indonesia disebutnya, disuruh ceramah. Nah, ceramah saya begini, weh lo orang-orang Arab pada hafal Quran nggak? Pada diam. Wah nggak hafal. Gimana lo? Quran diturunin bahasa Arab, lu pada nggak hafal gitu. Di luar dugaan pada nangis lah. Pada nangis nih orang. Itu. Terus ceramahlah di madrasahnya tuh. Kan kalau Bapak ke Masjid Aqsa ada madrasah Aqsa. Nah saya masuk kelas demi kelas. Disuruh masuk kelas demi kelas sama saya Yusuf. Namanya sama sama saya. Kasih tahu tuh anak-anak Arab pada. Suruh pada ngapal Quran. Hari ini Pak, madrasah Aqsa hifzul Quran. Allah. Gara-gara apa tuh? Gara-gara niat. Ayo. Milikin niat. Yang belum nikah, bismillahirrahmanirrahim. Nanti saya mau nikah sama Hafizoh. Wah, gitu. Nanti saya mau nikah sama Hafiz. Nah, gitu. Nanti saya mau punya mantu Hafizoh. Gitu. Saya nanti mau punya cucu penghafal Quran. Gitu. Sehingga kita punya roadmap ke depan kayak apa gitu. Turunan-turunan kita saya udah tahu nih. Saya punya turunan mau ngapain, udah tahu dah. Udah. Nah, pokoknya turunan saya sampai akhir zaman semua harus hafal Quran, gitu aja. Titik. Gampang kan? Jadi tahu. Bismillah saya doain. Mudah-mudahan berkah Quran ngalir buat ibu dan bapak semua dan mudah-mudahan diizinkan oleh Allah menjadi keluarga yang hamilul Quran, keluarga yang hafizul Quran. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu man nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa ummatihi walhamdulillahi rabbil alamin adada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata arsy midada kalimati walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan barokah. Saya langsung pamit boleh ya? Insyaallah terima kasih, kapan-kapan saya kembali lagi. Jazakumullah sana jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini pamit. Ini baru ingat muka itu. Oh iya benar. BKM yang mau foto-foto. Witir aja dulu. Witir dong. Oh witir udah. Ayo sini. Ya. Jadi Mas.
Assalamualaikum. Kalau ayo bola. Ayo. Gini sih. Ya. Betul Ustaz. Jadi oh dong. Panjangnya enggak masuk. Jadi dulu ini kecil. Pak Hidayat, ini arsitek kita. Pak Hidayat mana? Tahun berapa mulai direnovasi? Iya ini keluarnya gagal. Ini tetap jalan terus ya maaf walaupun masih begini tetap jalan terus. Dan itu di dalam sini. Alhamdulillah dan ini betul-betul apa beneran? Mana? Pak Hidayat, mana Pak Hidayat? Jadi mana ya Ustaz? Coba itu kan? Pohon-pohonnya. Nah, dulu kami penggalangan masih mendatangkan. Hidayah. Ya, betul. Amatkan. Fotoin nih, Pak. Mamanya kayak hotel. Ada yang dijual nggak rumah ini? Banyak. Sini. Banyak. Sini. Iya, ada berapa yang masih? Nah, boleh. Informasi. Temen. RW-nya. Oh, siap. Siap RW. Nih, Pak Ustadz kalau mau lihat namanya kayak anak hotel. Nah, benar. Habis katanya nanti diumumin aja apa kalau nanti lagi nanti apa yang itu diumumin aja karena mau berfungsi muter keamanan motor. Masih terima ini mas. Kalau nanti itu kan Dibuka aja sama penerimaan zakat kan.
Kirain gua belakang dari mana ini?